Halo, saya Wahyono. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik pada pemrograman dengan bahasa Python, yaitu linked list. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah tahu bahwa ketika kita akan menyimpan data yang jumlahnya itu lebih dari satu, itu kita bisa menggunakan array, gitu ya. Menggunakan sebuah array atau kalau dalam bahasa Python, kita nyebutnya sebagai list. Nah, cuma terkadang pada banyak bahasa, tidak hanya C++ atau mungkin kadang Java, jumlah data yang bisa disimpan oleh sebuah array itu sifatnya terbatas. Kalau di Python itu memang sifatnya bisa bertambah terus ya, tetapi di dalam bahasa yang lainnya, jumlah data yang bisa disimpan pada sebuah array itu sifatnya itu tidak bisa ditambahkan kembali. Artinya memang benar-benar sifatnya itu statis. Kalau kita di awal sudah menentukan bahwa array tersebut hanya bisa menampung 100 data, ketika kita ingin menyimpan data ke 101 dan seterusnya, ini biasanya akan sangat sulit bagi kita. Nah, oleh sebab itu, karena kita tidak tahu jumlah datanya itu berapa, itu akan jauh lebih baik kalau kita menggunakan linked list dibandingkan seperti menggunakan array. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa linked list ini merupakan seperti array, cuma memang jumlah datanya itu lebih dinamis dibandingkan dengan array. Oke, kita akan bahas lebih detail. Jadi, linked list merupakan salah satu data struktur atau mungkin struktur data di mana kita bisa merubah jumlah data gitu ya selama proses eksekusi gitu. Mungkin di awalnya ketika kita memiliki data 10, tapi ketika program dijalankan ternyata datanya jadi 20 atau datanya jadi 30. Artinya memang jumlah data ini sangat dinamis. Nah, oleh sebab itu ini adalah linked list gitu ya. Nah, linked list ini bisa dianalogikan itu sebagai sekumpulan chain atau rantai gitu ya. Di mana rantai ini kan panjangnya bisa bertambah, bisa juga berkurang gitu. Nah, di dalam rantai-rantai linked list kita nyebutnya sebagai nodes. Jadi istilah itu adalah NODES, nodes gitu ya. Jadi node, nah kemudian karena sifatnya yang dinamis ini, kita bisa melakukan growing, itu menambahkan jumlah data, atau shrinking, mengurangi jumlah data di dalam proses eksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya tidak membuang-buang memori. Coba bayangkan kalau kita memaksakan untuk meng-create sebuah array dengan ukuran 1 juta. Padahal pada proses sendiri kita hanya menggunakan sebanyak 1000. Artinya kita membuang-buang memori yang sudah diinisialisasikan untuk array. Sedangkan untuk linked list tidak. Di awal-awal mungkin bisa saja kita set jumlahnya adalah 1, tapi ketika kita melakukan eksekusi program gitu ya, jumlahnya itu lebih dari 1. Nah, konsep linked list sendiri itu bisa digambarkan, divisualisasikan seperti ini. Jadi masing-masing node ini akan memiliki dua buah nilai. Yang pertama itu adalah data, gitu ya. Yang kedua itu adalah linknya, atau mungkin alamat memori dari data yang ditunjuk. Misalnya, kalau di sini saya mengatakan ini secara ini saja ya, hanya untuk visualisasi. Misalnya ini alamatnya itu 1001, yang ini alamatnya 1002 gitu ya. 1002, yang ini alamatnya 1000 gitu. Maka link ini nilainya itu akan 1001. Link ini nilainya akan 1002, yang ini nilai akan non atau mungkin 0 gitu ya. Artinya data yang pertama ini menunjuk kepada data yang kedua, data yang kedua ini menunjuk kepada data yang ketiga. Karena mereka saling tunjuk-tunjukkan, maka mereka membentuk sebuah linked list. Jadi merupakan sebuah node yang saling terhubung dengan mekanisme link. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bayangkan lagi, kita bisa membandingkan antara array dengan linked list ya. Jadi kalau array itu biasanya kita memiliki ukuran yang fix, kita tidak bisa merubahnya selama eksekusi.
kemudian mengaksesnya itu adalah AI menggunakan indeks, tetapi di sini tidak ada space overhead, artinya kalau kita punya 10 data ya sudah 10 kali ukuran memori datanya. Tetapi di linked list ini dia tuh bisa space overhead, yaitu 2 kali lebih besar dari array. Karena setiap node ini harus menyimpan data dan juga ini ya alamat memori dari node yang ditunjuk. Nah, kemudian tapi memang keunggulan dari linked list di banyak bahasa itu adalah sifatnya yang dinamis, artinya tidak fix seperti itu. Oke, kita akan lihat ada beberapa tipe linked list yang bisa kita implementasikan gitu ya. Yang pertama itulah single linked list, jadi satu data itu hanya menunjuk ke satu data lainnya. Jadi disebut sebagai single linked list. Jadi menunjuk ke satu data lainnya. Atau kita bisa circular linked list. Jadi circular linked list itu data yang paling akhir yang ditunjuk itu dia menunjuk data yang paling depan. Ini disebut sebagai circular linked list. Kemudian baru yang ketiga ini adalah double linked list. Jadi sebuah data itu bisa menunjuk kepada dua data lainnya. Sebuah node bisa menunjuk kepada dua node lainnya. Ini disebut sebagai double linked list. Nah, untuk video kali ini kita akan hanya fokus pada single linked list gitu ya. Single linked list yaitu satu node yang menunjuk kepada node lainnya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh dari single linked list. Jadi, setiap node yang ada pada linked list itu hanya terdiri dari dua data, yaitu data itu sendiri beserta dengan alamat dari node yang ingin ditunjuk. Gitu ya. Nah, biasanya sebuah single linked list itu dia akan menunjuk kepada node yang paling depan gitu ya. Jadi linked list ini menunjuk ke node yang pertama, node pertama ini menunjuk ke node yang kedua, node yang kedua ini menunjuk ke node yang ketiga, node yang ketiga ini menunjuk ke node yang keempat, begitu seterusnya sampai node yang terakhir. Ini yang disebut sebagai single linked list. Oke, single linked list ini memang akan sangat mudah untuk mengimplementasikan. Biasanya memang proses untuk menambah dan mengurangi datanya itu hanya membutuhkan waktu kompleksitas sebesar O1 gitu ya, karena memang dia tidak perlu membutuhkan proses iterasi yang banyak. Oke. Ini adalah contoh, jadi komponen utama pada sebuah linked list yaitu single list. Jadi ini adalah node. Jadi node ini disebut sebagai struktur yang memiliki nilai data dan juga nilai alamat gitu ya. Ini disebut sebagai node-nya. Ini disebut sebagai node. Kemudian di dalam node ini ada dua buah nilai, yaitu nilai data dan juga nilai link gitu ya. Link ini artinya adalah alamat dari node yang ditunjuk gitu ya. Sedangkan linked list sendiri disebut sebagai list of node gitu. Biasanya linked list ini didefinisikan dengan head dan tail. Head ini adalah variabel yang menunjuk kepada node paling depan, sedangkan tail ini adalah variabel yang menunjuk node paling belakang gitu ya. Nah, head dan tail sama-sama menyimpan alamat memori. Kalau head menyimpan alamat memori data yang paling depan, paling awal, sedangkan tail menyimpan alamat memori dari data yang paling akhir. Tetapi terkadang ketika kita mengimplementasikan single linked list, kita cukup hanya bisa menggunakan head saja. Jadi tail ini sifatnya opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan, gitu ya. Kalau ingin digunakan, bisa jadi kompleksitasnya itu akan jauh lebih ini ya, lebih mudah kalau kita gunakan dibandingkan yang tidak kita gunakan. Itu ya. Karena kalau kita pakai tail, ketika kita akan menambahkan data baru di belakang, kita hanya perlu menggunakan tail saja. Oke, ini adalah mekanisme atau mungkin cara bagaimana kita meng-create sebuah node pada bahasa Python gitu ya. Jadi misalnya kita membuat sebuah kelas node, kemudian ini def, init, kemudian ini self, kemudian ini data, kemudian ini next gitu ya.
next, atau mungkin bisa juga next file gitu ya. Jadi memang ini tergantung bagaimana kita mendefinisikannya gitu ya. Nah, next ini jadi self next ini variabel yang menyimpan data itu sendiri. Self data ini menyimpan data sendiri. Self next ini menyimpan alamat memori dari data lainnya gitu ya. Nah, jadi sebuah node didefinisikan dengan dua variabel, yaitu data dan juga dengan next. Kita bisa menggunakan nama apapun, data file atau mungkin next file gitu. Ini adalah node. Sedangkan untuk single linked list sendiri, itu sebenarnya kita hanya menyimpan head-nya saja. Nanti head-nya ini akan menunjuk kepada data yang paling depan alamatnya. Sedangkan di dalam fungsi list ini kita bisa meng-create beberapa fungsi atau metode yang ada pada kelas linked list gitu. Contohnya adalah add atau mungkin remove. Oke, nanti teman-teman bisa mencoba atau membaca-baca tutorial bagaimana sih cara membuat linked list. Nah, di sini kita akan coba membahas konsepnya saja dulu. Oke. Nah, ini asumsikan kita punya data seperti ini, gitu ya. Misalnya ini kita punya, misalnya ini 1000 gitu ya. Ini alamatnya 1000. Ini alamatnya 1001, gitu ya. Ini alamatnya 1002, gitu ya. 1002. Nah, ketika kita menggunakan print head, gitu ya. Sebenarnya ini yang tersimpan itu alamat dari variable head, yaitu yang kecetak ini 1000 gitu ya. Kalau print head data, maka yang kecetak itu adalah 3. Kalau print head dot next gitu ya. Print head dot next, maka yang kecetak ini adalah 1001. Ini ya. Karena kan ini adalah datanya, ini adalah node next-nya, maka yang kecetak adalah 1001. Nah, kalau kita menyetak print head next data, maka ini yang tercetak adalah 15. Kemudian head next, maka yang tercetak ini adalah 1002. Kemudian kalau head next data, ini yang tercetak adalah 8. Kalau kita meng-create print head next, maka yang cetak itu adalah none atau null. Kenapa? Karena next-nya itu cuma 2 kali. Nah, beginilah cara kita mengakses data pada linked list. Itu ya. Jadi yang kita simpan itu adalah head-nya, kemudian kita akses next-nya dan juga datanya. Oke. Kemudian ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan di dalam sebuah single linked list gitu ya. Jadi operasi yang pertama itu adalah create a list. Biasanya ini kita listnya 0 gitu. Kemudian ada add node, insert. Insert ini bisa berbagai macam. Insert di depan, kemudian insert di tengah, atau mungkin insert di belakang gitu ya. Itu bisa. Di tengah ini maksudnya di indeks ke i, itu add node. Kemudian kita juga bisa menghapus atau meremove node. Jadi meremove itu bisa di kepala, meremove itu bisa di belakang, di tail, atau meremove itu bisa juga di node ke i, indeks ke i, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan traverse, jadi mengunjungi setiap node satu persatu dengan menggunakan mekanisme looping, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan finding atau searching sebuah node pada indeks tertentu dengan nilai tertentu, gitu ya. Misalnya kita ingin tahu nih, kita ingin menghitung apakah ada node pada indeks ke i dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan set node indeks ke i dengan node yang baru. Jadi kita menyisipkan node yang baru, node pada indeks i dengan node yang baru. Seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai replacement. Jadi menggantikan node yang sudah ada pada sebuah linked list dengan node yang baru dengan nilai yang baru. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba yang paling awal, yaitu fungsi add node gitu. Karena ketika kita pertama kali membuat linked list, maka fungsinya itu kosong. Ya, masih kosong gitu ya. Ini artinya empty list gitu, empty list. Karena makanya head sama dengan none atau head sama dengan null. Kalau di Python itu menggunakan head sama dengan none gitu ya. Nah ketika linked listnya kosong, otomatis untuk yang head ini ya, yang head ini akan kosong, kemudian yang tail ini juga akan kosong.
sedangkan ini adalah new node baru. Maka ketika ini kosong, kita cek saja bagaimana sih cara kita mengecek apakah sebuah link list itu kosong atau tidak, yaitu dengan cara apakah headnya itu sama dengan none atau tidak. Kalau headnya sama dengan none, berarti link listnya kosong. Kalau headnya tidak sama dengan 0, berarti link listnya tidak kosong, seperti itu. Nah, kalau link listnya kosong, maka kita perlu men-set head dan tail itu ke alamat dari node yang baru. Jadi ini adalah sebelum diinputkan dan ini setelah diinputkan. Nah, ini menuju kepada data yang baru. Ini juga menuju kepada data yang baru. Yang ini adalah dia akan menuju kepada data yang lainnya. Ini ya, ini untuk add node ketika link listnya itu masih kosong. Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana kalau kita ingin menginputkan node di depan gitu. Jadi ini statusnya tidak kosong ya, tapi ini sudah ada isinya dan kita ingin menginputkan data node-nya di depan. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah link list. Jadi link list ini punya satu nilai saja, yaitu 5 head-nya. Nah, kemudian kita punya data baru nih. Nah, data baru ini kita ingin meletakkan di depan. Maka cara yang paling mudah ini ada 2 step gitu ya. Yaitu step yang pertama, yaitu kita mengupdate the next link untuk new node. Jadi new node-nya ini, nilai next-nya itu diberikan ke head. Jadi mungkin seperti ini. Jadi new node dot next gitu ya. Dot next itu sama dengan head. Nah ini ya. Artinya kita mengarahkan nn next ini sama dengan headnya. Kenapa? Karena nanti head ini dia akan menyimpan alamat dari yang paling depan. Nah setelah itu baru kita mengupdate head link to the point to the new node. Jadi kita mengupdate ininya. Yang tadi ini sudah ditunjuk ke sini, sekarang headnya ditunjuk ke yang new node, gitu ya. Jadi nanti ini akan jadi head, gitu ya. Head sama dengan new node dot, ya, new node aja gini. Head sama dengan new node, artinya dia akan menuju ke sini. Nah ini adalah sudah mekanisme kita menambahkan data di depan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan data di belakang? Sama, ketika kita menambahkan data di belakang, gitu ya, asumsikan kita punya data, ini kan head ya, ini head, kemudian ini node, ini tail. Nah, ini paling belakang. Nah, ini kita ada data yang lainnya, gitu, misalnya gitu ya. Nah, kita ingin menambahkan nih data baru, data di depan, di belakang gitu ya. Maka, yang perlu kita lakukan itu akan ada 2 step. Step yang pertama itu adalah kita mengupdate the next link dari tailing gitu ya. Jadi tailing ini diarahkan dulu ke sini, itu ya. Kemudian nanti tailnya ini diarahkan ke new node, seperti itu. Nah ini seperti ini. Maka ini akan jadi ini ya. Ini akan jadi sebuah insert data node di awal, di akhir gitu ya. Jadi di sini kita setidaknya sudah punya dua cara menginputkan data, yaitu yang pertama itu adalah di ini ya, di head, itu yang kedua itu menginputkan data di tail gitu ya. Jadi add to head dan juga add to node. Ini maaf ya, ini bukan head tapi ini adalah di tail atau mungkin di akhir. Oke, kemudian bagaimana kalau kita ingin menginsertkan data di tengah-tengah gitu. Jadi misalnya saya punya data node ini. Ini ingin saya insertkan di antara min 1 dengan 16 gitu. Maka kita perlu ini kita harus menunjuk ke sini dulu gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita perlu melakukan proses yang pertama update link. Jadi yang new node ini diarahkan ke 16 gitu ya. Itu ya, ke the next node, kemudian nanti yang satu ini diarahkan ke new node gitu ya. Makanya ini akan jadi insert node di tengah-tengah. Nah, inilah hasilnya gitu ya. Ini hasilnya, ini menuju ke sini dan ini juga menuju ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu adalah remove, menghapus. Nah, remove ini juga kita cek apakah itu kosong atau tidak. Kalau datanya kosong, tentu tidak ada yang perlu kita remove gitu.
Tapi kalau datanya ada satu, berarti kita meremove dan juga head-nya itu akan jadi none. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita punya data gitu ya. Kita punya ini adalah head, ini adalah tail, nah ini adalah datanya. Nah, ketika datanya ini akan kita hapus, maka yang ini, head ini akan di-none-kan, yang ini juga akan di-none-kan atau dikosongkan. Ini kasus ketika node-nya itu hanya satu. Bagaimana cara kita mengetahui apakah ini node satu atau tidak? Yaitu dengan cara apakah nilai head itu sama dengan nilai tail. Kalau nilai head-nya sama dengan nilai tail, berarti ada kemungkinan linked list-nya itu hanya mengandung satu data saja, gitu ya. Tapi kalau tidak sama, berarti tidak hanya satu data saja, gitu. Nah, sekarang kita meremove yang paling depan gitu. Bagaimana cara kita meremove data yang paling depan? Asumsikan kita punya data nih. Nah, kita ingin menghapus data yang paling depan gini. Nah, ini otomatis kalau kita ingin menghapus data yang paling depan, itu kita pindahkan dulu ini ke net. Jadi ini sebenarnya adalah head gitu ya. Head sama dengan head.next. Jadi headnya itu menunjuk kepada head.next-nya ini. Nah, setelah itu baru yang ini di-dispose atau mungkin di-delete. Maka sekarang data kita hanya ada satu saja untuk linked list ini. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita remove detail? Sama, kita remove detail, ini kita remove gitu. Kemudian setelah remove, tailnya ini pindah ke yang depannya. Gitu ya. Nah, ini akan pindah ke depannya. Sekarang dia jadi akan update tail yang to the point ini ya. Jadi sekarang ini sudah dihapus. Nah, sekarang linked list itu hanya mengandung ini saja. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk ini sudah dihapuskan, ini dirubah jadi null atau none seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme di mana kita menghapus data di akhir. Nah, bagaimana, nah ini kosong ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin data di tengah? Sama, ketika kita ingin menghapus data di tengah, berarti ini harus dipindahkan ke sini, gitu ya. Kemudian ini tinggal dihapus saja, gitu ya. Jadi ini kita arahkan ke sini, ini masih sisa, kemudian ini kita dispose, kita remove, maka memorinya akan bebas. Kenapa sih kita perlu mendispose? Itu untuk supaya memorinya itu tidak digunakan kembali. Nah, itu ya, itu ada beberapa fungsi dari singular linked list gitu. Nah, kemudian sebelum juga kita ada circular linked list. Jadi circular linked list itu data yang paling akhir itu menunjuk ke data yang paling depan. Jadi dia muter. Makanya ini disebut sebagai circular linked list. Dia itu saling berputar. Dan yang satu lagi ini adalah double linked list. Jadi data ini, node ini itu dia itu terhubung ke node yang sebelahnya. Node yang sebelahnya juga ini terhubung ke node yang sebelahnya. Jadi ini dia saling terkait. Kita bisa menggunakan next sama previous itu ya. Jadi ini akan sangat memudahkan. Biasanya memang advantage dari double linked list ini adalah dia itu lebih cepat dalam traversal gitu ya. Cuma memang lebih sulit dalam mengontrol datanya. Oke, saya kira itu saja penjelasan tentang konsep dasar dari linked list yang perlu diketahui oleh teman-teman terkait dengan penggunaan data struktur yang dinamis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.